Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada video kali ini kita masuk di bagian yang ke-12. Dan di sini ada yang sudah request teman-teman. Assalamualaikum Bang Admin, saya sudah tes SKD, TIU-nya yang dibahas di sini banyak yang keluar. Nilaiku lumayan tinggi, saya dapat banyak soal silogisme yang tiga premis ini ya. Boleh Bang dibahas di YouTube biar saya bisa belajar juga. Nah, selain ini dapat WA ya teman-teman ya dari salah satu teman kita, dan sebenarnya juga banyak sekali yang sudah membalas di kolom komentar, kemudian di DM Instagram dan juga di Telegram itu banyak yang meminta saya atau Lesehan Education itu untuk membahas tentang silogisme ya, yang tiga premis ya, seperti itu, karena katanya banyak sekali yang keluar. Nah ini pas banget teman-teman ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal silogisme. Gimana kalau kita belum tahu apa-apa, gimana kalau kita kesulitan. Nah di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang silogisme, terutama yang tiga premis. Jadi teman-teman yang baru melihat video ini silahkan nanti disimak dari awal sampai akhir ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman di skip nanti langsung ke video-video yang di menit keberapa gitu ya, nanti saya yakin tidak akan paham apa yang dijelaskan. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk saja ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya berikan istilahnya sedikit dulu konsepnya dulu. Jadi kalau kita mengerjakan langsung ke soalnya, teman-teman tidak memahami konsep, maka itu juga akan kesulitan. Maka di sini saya berikan dulu sedikit ya teman-teman ya, terkait dengan konsep silogisme. Oke, yang pertama adalah, jadi silogisme itu adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan secara deduktif dari beberapa premis. Apa sih itu premis? Nah, premis ini bisa dikatakan sebagai pernyataan ya teman-teman ya. Pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Nah, di sini sudah dituliskan ya. Jadi premis itu adalah premis adalah pernyataan ya. Pernyataan itu berarti seperti sebuah kalimat seperti itu ya. Nah, di sini premis itu bisa terdiri dari dua premis atau lebih. Nah, di sini yang banyak ditanyakan itu adalah yang tiga premis teman-teman. Saya diminta buat membahas tentang silogisme yang tiga premis, seperti apa, caranya gimana, seperti itu. Oke, akan kita bahas di video kali ini. Sebelum itu teman-teman, ini saya sampaikan dulu ada beberapa istilah yang ada pada silogisme. Yang pertama ada yang namanya premis. Jadi premis itu adalah suatu pernyataan atau kalimat ya. Kemudian ada istilah partikular. Partikular itu kalau dalam matematika itu artinya sebagian ya. Kemudian ada istilah negasi atau ingkaran. Nah, itu adalah kebalikan suatu premis seperti itu. Ya, kemudian ada istilah ekuivalen ya. Ekuivalen itu artinya adalah setara atau sama artinya gitu ya. Ini teman-teman harus kenal dulu karena ini pernah muncul juga teman-teman ya, tentang negasi, tentang ekuivalen seperti itu ya. Oke, ini adalah beberapa istilah penting yang ada pada materi silogisme ya. Jadi ada premis, partikular, negasi atau ingkaran, kemudian ada ekuivalen gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini juga saya sampaikan ada beberapa simbol yang ada pada silogisme. Ini teman-teman harus tahu karena nanti akan saya berikan rumus terkait ekuivalen juga, yang mana rumus tersebut ada simbol-simbolnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Jadi untuk simbol yang pertama ya seperti ini, itu namanya adalah dibaca semua atau setiap. Kemudian yang kedua seperti huruf E terbalik ini ya, ini dibaca beberapa, kemudian ada, terdapat, sebagian. Nah seperti itu. Kemudian ada seperti huruf V itu dibaca atau, seperti huruf V terbalik itu dibaca dan gitu ya. Jadi ini atau, ini dan gitu ya teman-teman ya. Oke.
Kemudian ada tanda seperti ini, itu namanya adalah bukan, ya, tidak atau negasi. Misalnya saya punya kata, misalkan saya punya premis begini ya, misalnya P itu adalah premis, isinya adalah saya makan. Nah, seperti itu. Maka negasi P, ya, berarti kalau saya tulis tanda seperti ini, maka ini kita menambahi kata bukan atau tidak atau negasi gitu ya. Berarti kalau P-nya itu kalimatnya saya makan, maka negasi P itu saya tidak makan. Nah, seperti itu ya. Jadi negatifnya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, sekarang tanda arah panah ke kanan. Yang panahnya hanya satu, itu dibaca jika titik maka titik. Nah, titik ini isinya apa? Isinya adalah suatu kalimat atau pernyataan. Ya, begitu ya. Pernyataan. Nah, kemudian yang ini adalah dibaca titik jika dan hanya jika titik. Nah, yang terakhir adalah ekuivalen. Ini garis 3, 1, 2, 3. Itu dibaca ekuivalen. Ekuivalen itu artinya setara atau sebandingnya, seperti itu ya. Nah, ini yang sering keluar ya teman-teman ya. Itu adalah ini atau dan kemudian negasi jika maka ekuivalen. Nah, itu yang sering keluar. Jadi teman-teman harus tahu dulu simbolnya, karena setelah ini akan saya berikan beberapa rumus, sedikit rumus ya, yang mana itu sering sekali keluar ya. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita masuk ke, nah, yang dimaksud dengan silogisme teman-teman itu secara umum ya, gampangnya itu sebenarnya hanya ini saja teman-teman ya. Premis 1 itu misalkan P, ini tanda arah panah tadi apa bacanya teman-teman? Ya, jika maka ya, jika titik maka titik gitu kan ya. Jadi premis 1 ini dibaca jika P maka hi ya. Premis 2 ini dibaca jika hi maka R. Kemudian kesimpulannya jika P maka R. Nah, gimana sih nyari kesimpulannya? Ya, kita pecah aja di sini. Ya, saya ganti warna dulu ya. Tadi premisnya misalnya jika P maka hi, kemudian jika hi maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Caranya adalah yang sama dicoret. Nah, berarti tinggal P dan R. Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Nah, itu kalau menggunakan simbol. Nah, sekarang saya berikan contohnya dengan menggunakan kalimat. Nah, seperti ini. Modus silogisme secara umum adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jika Bagas rajin belajar maka lulus tes CPNS. Jika lulus tes CPNS maka orang tuanya bahagia. Oke. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk simbol PHR. Nah, jika dan maka, yaitu maka simbolnya adalah tanda panah seperti ini ya. Jika maka itu satu paket ya teman-teman ya. Jika titik maka titik. Nah, itu satu paket. Simbolnya adalah arah panah seperti ini. Ya, misalnya kita simbolkan Bagas rajin belajar, kita simbolkan P. Lulus tes CPNS kita simbolkan H gitu ya. Terus premis kedua ini juga ada jika maka, berarti tanda panah. Yang atas tadi apa? P, jika P maka H. Terus yang bawah lulus tes CPNS tadi sudah kita misalkan dengan H, maka di sini H gitu kan. Ya, kemudian orang tua bahagia, sudah ada pernyataan yang seperti ini belum tadi? Oh, belum ada. Berarti kita buat simbol baru R misalnya. Nah, gini ya. Terus yang ditanyakan kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, berarti apa teman-teman kalimatnya? Kalau kesimpulannya seperti ini, silahkan teman-teman menjawab dulu. Ya, kesimpulannya adalah jika Bagas rajin belajar maka orang tua bahagia gitu ya. Bagas rajin belajar kan P, kemudian orang tua bahagia itu R gitu ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan itu adalah kesimpulan. Jadi silogisme itu adalah penarikan kesimpulan ya, teman-teman ya. Oke, yang apa namanya? Yang ditanyakan adalah kesimpulan dan jawabannya adalah seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini kuncinya. Ini modus silogisme yang sangat umum, terdiri dari 2 premis. Nah, nanti kita tidak langsung membahas 3 premisnya teman-teman. Kita urutkan dulu ya dari materi.
kemudian kita berikan contoh yang 2 premis, kemudian kita kerjakan yang 3 premis gitu ya. Jadi harus urut, tidak langsung 3 premis. Nanti teman-teman bingung kalau kita loncat-loncat gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja. Kita masuk ke ini. Bagaimana dengan silogisme 3 premis? Tadi di contoh sebelumnya itu 2 premis ya. Nah, kalau 3 premis gimana? Oke, di sini saya tuliskan rumusnya. Nah, premis 1 itu misalkan jika P maka Hi, kemudian premis 2 jika Hi maka R, premis 3 jika R maka S, maka kesimpulannya adalah jika P maka S. Nah, ini loh teman-teman, coret aja. Ya, yang sama coret. Nah, itu kuncinya di situ ya. Maka ini adalah jika P maka S gitu ya. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Selain itu ya teman-teman. Nah, ini saya berikan bekal penting. Nah, di slide ini khusus bagian ini penting-penting ini isinya teman-teman ya. Ini kuncinya diingat-ingat ya teman-teman ya. PQ QRRS. Nah, ini kalau dibalik-balik teman-teman itu juga bisa. Misal QR dulu ditulis, baru PQ, kemudian baru RS. Ya, maka kesimpulannya juga sama. Ini dan ini, kanan dan kiri coret ya. Kemudian kanan dan kiri yang sama coret. Berarti tinggal P maka S. Nah, gitu ya. Kuncinya di situ ya teman-teman ya. Oke, dibolak-balik juga sama. Nah, ini adalah bekal pentingnya. Jadi ada ekuivalensi. Ekuivalen tadi adalah setara atau sebanding. Nah, jadi yang namanya silogisme itu kan jika P maka Q seperti ini kan. Ini namanya silogisme ya, silogisme. Itu memiliki pernyataan yang setara atau ekuivalen atau sebanding dengan negasi P atau Q, dan juga setara dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P, kayak gitu ya. Ini saya kasih contoh teman-teman. Ini saya belum mengetik ini contohnya. Ini saya kasih di sini misalnya saya punya pernyataan yang warna putih aja ya teman-teman ya. Oke, di sini jika P maka Q, misalkan jika saya makan ya, misalnya ya, maka saya kenyang gitu ya. Saya kenyang. Jika saya makan maka saya kenyang. Oke. Di sini ada jika maka, ini satu paket ya. Kalau jika maka berarti ini satu arah panah ke kanan gitu kan. Saya makan kita simbolkan P. Saya kenyang kita simbolkan Hi. Ya, jadi jika P maka Hi. Ya. Oke, ini sesuai dengan yang ini kan. Nah, sekarang bentuk jika P maka Hi itu akan setara atau ekuivalen dengan negasi P. Nah, tadi apa ini bacanya huruf V itu apa teman-teman? Atau Hi gitu ya. Huruf V tadi dibaca atau ya. Maka kalimat ini akan setara dengan apa? Negasi P apa? Tidak ada jika makanya ya teman-teman ya, karena tidak ada panahnya ya. P itu adalah saya makan. Kalau negasi P berarti saya tidak makan. Nah, gitu ya. Saya tidak makan atau atau Q-nya apa? Saya kenyang. Nah, gitu. Saya kenyang. Nah, gitu ya. Jadi jika saya makan maka saya kenyang itu sama artinya dengan saya tidak makan atau saya kenyang. Nah, seperti itu ya. Coba teman-teman, kok bisa gitu? Nah, di logika masuk akal ini teman-teman ya. Karena ini memang rumus memang sudah ada, bukan buatan saya ya teman-teman ya, tapi memang sudah ada untuk yang ekuivalensi ini. Nah, selanjutnya itu pernyataan itu juga akan setara dengan negasi, jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini kalau ditulis kalimat gimana? Q tadi apa? Saya kenyang ya. Berarti jika ada panahnya kan teman-teman, maka jika makanya kita tulis ya. Jika maka itu kan satu paket. Kalau ada tanda panah ke kanan berarti satu paket ya. Jika saya tidak kenyang, nah, jika saya tidak kenyang maka P-nya apa? Negasi P apa? Saya tidak makan. Nah, dibalik gitu ya. Jadi jika saya tidak kenyang maka saya tidak makan. Nah, jadi 3 kalimat ini memiliki kesetaraan atau sebanding atau ekuivalen gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Baik, diingat-ingat ya teman-teman ya. Ini bekal penting ini ya, karena sering keluar ini ya.
Oke, lanjut. Sekarang kita masuk saja ke ini. Oh, masih ada. Ini tertutup. Tadi udah paham ya, teman-teman ya. Ini, sorry. Ini udah paham ya. Ini saya hapus kalau sudah paham. Kalau mau dipakai buat belajar di screenshot ya, teman-teman ya. Saya hapus ya. Baik. Nah, di balik ini ternyata masih ada ini apa tulisannya. Oke. Nah, di sini ada catatan lagi, teman-teman ya. Ini saya tampilkan. Ya. Syarat lain dari silogisme. Jadi selain dengan kita tahu bahwa rumusnya seperti ini, syarat lain dari silogisme adalah kesimpulan itu harus logis. Kemudian kesimpulan harus mewakili semua premis yang ada, seperti itu ya. Karena mungkin nanti di pilihan jawaban ada premis kesimpulan yang tidak logis kayak gitu ya. Nah, itu adalah catatan-catatan terkait dengan silogisme, teman-teman. Nah, kita mulai dari silogisme dengan 2 premis ya. Kalau 2 premis paham, langsung ke 3 premis mudah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal ya. Soalnya update nih baru kemarin ini, teman-teman ya. Timnas Indonesia melawan Ekuador ya, Piala Dunia U17 kan. Skor 1-1 ya kemarin ya. Oke. Kalimatnya adalah ini. Jika timnas Indonesia menang melawan Ekuador, maka Indonesia siap melawan Argentina. Kemudian kalimat yang kedua atau premis yang kedua adalah jika Indonesia siap melawan Argentina, maka Indonesia bisa jadi juara dunia. Oke, ini adalah pernyataan atau premisnya ada 2 ya. 2 premis dulu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menjawab dulu boleh, silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke, di sini tadi gimana, teman-teman? Jika maka, kalau ada kalimat jika maka itu satu paket ya. Maka bisa ditulis tanda panah dulu. Nah, di sini ada pernyataan timnas Indonesia menang melawan Ekuador. Nah, ini bisa dimisalkan P ya. Indonesia siap melawan Argentina, ini bisa dimisalkan H. Nah, berarti kalimat pertama atau premis pertama itu adalah jika P maka H. Nah, gitu kan. Terus di sini jika maka ya, itu juga tanda panah nih, saya buat lagi di bawahnya ya. Kemudian Indonesia siap melawan Argentina, tadi sudah kita misalkan ya, Hi ya. Berarti di sini Hi, kemudian Indonesia bisa jadi juara dunia. Ini karena belum ada, kita misalkan dengan huruf yang lain gitu ya, R. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Ya, kesimpulannya adalah ya, kita buang yang sama gitu kan. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, jika P maka R itu apa kalimatnya? P tadi apa? P tadi adalah timnas Indonesia menang melawan Ekuador. Berarti jika timnas Indonesia menang melawan Ekuador, maka nah R-nya apa? Indonesia bisa menjadi juara dunia. Nah, ini yang A ya, teman-teman ya. Oke, itu yang paling tepat ya. Jika maka gitu. Oke, yang lain bukan, ini bukan ya. Ini bisa teman-teman cek sendiri ya, itu bukan jawabannya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1, bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke soal berikutnya. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Yuk, soal nomor 2, silakan kalau mau dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Jika seseorang rajin belajar, maka dia mendapatkan banyak ilmu. Jika seseorang punya banyak ilmu, maka dia akan berguna bagi masyarakat. Kalau teman-teman sudah paham dengan jika P maka H tadi yang simbolnya seperti ini, itu sebenarnya tidak perlu ditulis seperti ini juga nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh, ini ditulis lebih membantu ya, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau sudah sering latihan, boleh tidak ditulis ya. Misalnya, oh ini ada jika maka, ini ada jika maka. Kalimat yang sama apa? Mendapatkan banyak ilmu ya. Punya banyak ilmu, coret. Nah, coret aja. Berarti kesimpulannya, kesimpulannya ini. Jika seseorang rajin belajar, maka dia akan berguna bagi masyarakat. Nah, berarti yang mana ini? Maka ya akan berguna yang C gitu. Nah, langsung bisa ya, teman-teman ya. Kalau sering mengerjakan seperti ini ya, maka jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, ini sudah sedikit berbeda ya. Jadi ada kalimat berkuantor ya, atau di sini ada kata semua, ada kata sebagian. Nah, kayak gitu ya.
Nah, ini harus teliti ya teman-teman ya. Jadi intinya kesimpulan yang kita ambil itu adalah kesimpulan yang harus logis seperti itu ya. Oke, nah kalau ada dua premis, premis 1, premis 2 ya, yang satu menggunakan kata semua, yang satu menggunakan kata sebagian ya, maka di sini 90% ya, 90% itu pasti kesimpulannya adalah menggunakan kata sebagian gitu ya. Ya, 90% berarti ada yang menggunakan kata semua, ada ya. Tapi hanya sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Hanya kasus-kasus khusus saja. Kalau seperti ini ya, kebanyakan nanti hasilnya pasti ada sebagiannya. Maka yang ada sebagiannya kita cek. Nah, gitu ya. Hanya ini aja ya, teman-teman ya. Oke, kita baca dulu. Semua sepeda memiliki lampu yang unik. Sebagian lampu yang unik berwarna ungu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini berarti bisa kita coret aja yang sama gitu ya. Memiliki lampu yang unik ya. Yang unik ini kan sama, yang unik ini kan sama, coret. Nah, berarti kesimpulannya adalah sebagian sepeda memiliki lampu berwarna ungu. Nah, ini udah langsung ketebak ya, teman-teman ya. Oke ya. Yang D ya. Kalau yang A, semua sepeda memiliki lampu ungu. Salah. Ini berlawanan dengan premis yang kedua. Premis yang kedua itu kan mengatakan hanya sebagian lampu yang berwarna ungu kan gitu. Kemudian yang B, tidak semua lampu sepeda berwarna ungu. Nah, ini belum bisa mewakili kesimpulan dari keduanya. Lampu ungu bagian perlengkapan semua sepeda, tidak dijelaskan di kalimat ya tentang perlengkapan. Kemudian tidak ada sepeda yang berlampu selain ungu. Nah, ini juga salah gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke ya. Lanjut sekarang. Kita masuk ke soal nomor 4. Nah, ini sudah terjawab ya teman-teman ya. Jawabannya C. Yuk kita pelajari saja. Yuk. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Nah, ada semua, ada sebagian. Tadi 90% mesti ada sebagian. Maka kita bisa buang dulu yang ini teman-teman. Nah, ini kita buang dulu. Maka nanti kalau tidak yang C, jawabannya pasti yang E kan gitu ya. Sebagian yang kita pakai kan gitu. Oke, terus di sini kita cek yang C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Nah, berarti gimana ini? Ya, kalau yang E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Nah, berarti kira-kira yang mana ini ya? Kita baca lagi ya. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian ya. Oke. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar gitu ya. Berarti gimana? Kalau seperti ini, sebagian seperti ini juga ada dua arti teman-teman ya. Jadi nanti mungkin di sini tidak ada jawaban seperti ini, tidak ada jawaban seperti ini. Maka teman-teman harus bisa mencari salah satunya. Jadi ini kan sebagian. Yuk coba di logikanya kita jalankan dulu ya teman-teman ya. Ini kan sebagian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar ya. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Berarti yang lulus ujian itu siapa saja ya. Ada dua kasus ya, belajar dan ada yang tidak belajar. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita cek yang C, sebagian mahasiswa sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Nah, ini betul ya yang C ya. Kalau yang E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Nah, di sini tidak dijelaskan tentang kalau tidak lulus bagaimana. Itu kan tidak dijelaskan di soal. Di soal hanya menjelaskan yang lulus ujian itu begini, yang lulus ujian itu begini gitu ya. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang C. Ya, udah jelas ya teman-teman ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita sudah masuk di premis 3 premis ya, 3 premis. Nah, silakan teman-teman kalau mau mencoba dulu untuk menjawabnya ya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya gitu ya. Oke. Jika seorang calon PNS 2023 rajin belajar, maka dia mendapatkan banyak ilmu berhitung. Jika mendapatkan banyak ilmu berhitung, maka akan mudah mengerjakan soal TIU.
Jika seorang mudah mengerjakan soal TIU, maka diprediksi akan lulus tes SKD. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman perhatikan bahwa ini sesuai dengan rumus kita tadi. Nah, ini enak banget cara ngerjakannya ya teman-teman ya. Tadi kalau kita punya pernyataan jika P maka H, jika H maka R, jika R maka S, maka kesimpulannya apa teman-teman? Coret-coret. Nah, kesimpulannya adalah jika P maka S. Nah, gitu kan. Nah, ini juga terjadi di soal ini ya. Tanpa menulis ini teman-teman mungkin sudah bisa menghilangkan ya kalimat yang sama kayak gitu ya. Coba yuk kita coba ya. Ini kan ada jika makanya ya, jika maka, kemudian jika maka ya, jika maka gitu kan. Nah, kalimat yang sama kita cari ya. Dia mendapatkan banyak ilmu berhitung. Nah, ini juga mendapatkan banyak ilmu berhitung. Ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Coret aja, coret. Nah, gitu ya. Akan mudah mengerjakan soal TIU. Ini juga mudah mengerjakan soal TIU ya. Kanan, kiri, coret. Nah, berarti kesimpulannya pasti, ini saya ganti warna. Kesimpulannya pasti jika seorang calon PNS rajin belajar ya, maka diprediksi akan lulus tes SKD-nya, pasti itu kesimpulannya. Itu ya teman-teman ya. Ini dibolak-balik juga bisa loh ya teman-teman ya. Nanti kadang di soal itu iseng-iseng dibalik ya. Ini kalimat ini taruh di atas, ini taruh di bawahnya. Nah, itu sama aja caranya seperti ini. Oke, cari sekarang ya teman-teman ya. Yuk, berarti jawabannya adalah jika seorang calon PNS 2023 rajin belajar, berarti yang mana? Yang A bisa, yang B salah, yang C bisa. Ini salah ya. Berarti kalau tidak yang A adalah yang C. Terus yang belakang, maka diprediksi akan lulus SKD. Nah, yang A salah. Ya, berarti yang ini yang C. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. Nah, ini 3 premis lagi. Silahkan teman-teman bisa menjawabnya dulu boleh ya. Oke. Di pause dulu, kalau sudah menjawabnya kita akan bahas ya. Baik, di sini mungkin teman-teman akan ini ya, akan menghilangkan. Oh, ini hilang, ini hilang. Ini hilang, ini hilang. Oh, berarti kesimpulannya pasti ini. Ya, mungkin teman-teman udah mencari sampai sini ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata setelah dicek di pilihan ganda kok tidak ada. Nah, itulah kemarin banyak sekali yang bingung teman-teman. Banyak yang tanya, yang bingung. Nah, ini teman-teman kalau nonton video sampai detik ini tuh sangat beruntung sekali. Akan saya berikan triknya, saya berikan tipsnya teman-teman ya. Tadi sudah saya tuliskan ya teman-teman ya. Kalau jika P maka H itu ekuivalen dengan negasi P atau H, atau ekuivalen juga dengan negasi H maka negasi P. Nah, kayak gitu kan. Kalau ini tidak ada teman-teman, teman-teman cari yang bentuk seperti ini atau seperti ini di pilihan jawaban kayak gitu ya. Oke, kita sepakati dulu, tadi sudah kita simpulkan ya. Teman-teman pasti sudah menyimpulkan ini. Ini coret ya. Berarti kesimpulannya adalah jika saya rajin belajar ya, pasti ini ya, jika saya rajin belajar ya, jika saya rajin belajar maka masa depan saya akan terjamin. Nah, ini adalah kesimpulan. Ini betul kesimpulan yang seperti ini, tapi di pilihan jawaban tidak ada gitu ya teman-teman ya. Ini adalah P, kemudian ini adalah R ya tadi ya. Nah, atau disimbolkan H lagi juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, ini P, ini H. Ini P, ini H. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan cek apakah pilihan jawaban yang ini ada ya. P-nya tadi adalah saya rajin belajar. Berarti kalau negasi P atau H, maka ini ditulis saya gimana? Tidak rajin belajar, itu negasi P-nya ya. Rajin belajar. Kemudian huruf V tadi artinya apa teman-teman? Atau ya. Atau H-nya apa?
Masa depan saya terjamin. Masa depan saya terjamin ya. Oke. Nah, ada enggak kita cari? Saya tidak rajin belajar, maka mana? Ya, ini coba. Saya tidak rajin belajar atau masa depan saya akan terjamin. Nah, ini dia jawabannya, teman-teman. Itu ekuivalen namanya ya. Ekuivalen dengan kesimpulannya gitu. Jadi kalau tidak ada kesimpulannya, oh pasti ini bisa dirubah nih. Nah, teman-teman harus tahu ini ya, teman-teman ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Oke, silakan kalau mau dijawab dulu bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke. Jika hari ini hujan, maka saya memakai payung. Jika saya memakai payung, maka tas baru ini tidak basah. Jika tas baru ini tidak basah, maka alat tulis yang dibawa tetap aman. Nah, oke. Silakan teman-teman bisa dijawab dulu. Kalau sudah kita bahas ya. Oke, teman-teman pasti menyimpulkan gini ya. Ini dan ini sama, kanan kiri. Ini posisinya di kanannya maka, ini di kirinya maka boleh dicoret gitu ya. Nah, yang ini juga dicoret, tas baru tidak basah juga dicoret. Oh, berarti kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka alat tulis yang dibawa tetap aman. Ya, pasti teman-teman menyimpulkan ini kan ya. Nah, ada nggak di pilihan jawaban? Ya, ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ingat ekuivalensi tadi. Ya, jika P maka Q tadi, ya, jika P maka Q tadi punya ekuivalen dengan negasi P atau Q, ya, atau negasi Q maka negasi P. Nah, gitu ya. Oke, sekarang cek dulu yang ini teman-teman, ekuivalensinya ya. Jadi hari ini hujan itu dimisalkan P, alat tulis tetap aman dimisalkan dengan Q. Kalau kalimatnya dirubah ke bentuk ini gimana ya? Negasi P berarti hari ini tidak hujan, ada enggak? Ya, coba yang E. Hari ini tidak hujan. Oke, hari ini tidak hujan. Terus Q-nya apa? Atau alat tulis yang dibawa tetap aman. Nah, di sini salah ya, bukan ini kalimatnya ya, teman-teman ya. Saya memakai payung. Ya, tidak ya. Oke, maka ini salah. Harusnya di sini kalimatnya apa? Kalimatnya harusnya ini ya. Karena Q gitu kan, maka di sini salah. Oh, ini berarti tidak ada nih, ini coret. Atau mungkinkah ini bentuk ini? Yuk kita cari ya. Q-nya tadi alat tulis yang dibawa tetap aman. Kalau negasi Q berarti alat tulis yang dibawa tidak aman. Dicari jika ada enggak ya. Nah, ini ya. Alat tulis ini harusnya tidak ada jikanya ya. Ini harusnya tidak. Oh, ada betul ada jikanya. Gimana? Karena di sini ada ini ada apa namanya? Tanda panah ke kanannya ini loh ya. Ini tanda panah kanan. Ini kan satu paket. Jika titik maka. Nah, sekarang kita cari yang ada jika makanya adalah ini ya. Kemudian ini ada 3 ya, ada 3 pilihan. Tapi di sini tadi apa? Negasi Q. Negasi Q tadi berarti alat tulis yang dibawa tidak aman. Berarti ini salah. Jika alat tulis yang dibawa tidak aman, maka nah, negasi P. P-nya apa? P-nya tadi hari ini hujan. Berarti negasi P hari ini tidak hujan. Nah, ini yang betul. Nah, ekuivalen itu teman-teman ya namanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau masih bingung bisa diulangi lagi videonya ya. Jadi intinya dari kalimat ini kita buat ke simbol ini. Kalau tidak ada jawabannya ya. Jadi langkahnya tadi gimana? Kita cari kesimpulan ya. Kesimpulan tadi kan teman-teman sudah tahu ya caranya ya. Dicoret aja yang kalimatnya sama gitu kan. Terus ketemu ini kesimpulannya. Kok di pilihan jawaban tidak ada? Oh, dirubah dulu ke sini. Kok tidak ada? Dirubah ke sini. Oh, ada gitu. Ceritanya begitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Ya. Oke, sekarang ini sudah ada jawabannya ini teman-teman ya. Oke, ini gimana? Kalau 3 premis kemudian ada semua sebagian. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini juga sama caranya ya. Kalau ada kata semua,
kemudian ada kata semua, ada kata sebagian, itu 90% jawabannya adalah depannya pasti ada sebagiannya gitu ya. Maka yang di sini tidak ada sebagiannya dihapus. Nah gitu ya. Ada itu termasuk sebagian loh ya teman-teman ya. Jadi kita anggap ini mungkin betul, mungkin betul, mungkin betul. Nah, ada, terdapat, sebagian, beberapa. Nah, itu seperti itu ya. Oke, kemudian kita cek yang A dulu ya. Oh, kita belum baca soalnya teman-teman ya. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka matematika juga suka kimia. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Nah, kayak gitu. Berarti gimana ini? Yo, yang A kita cek. Ada siswa yang suka matematika, namun tidak suka ya fisika dan kimia. Betul atau salah? Ya, salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena semua siswa yang ini ya suka matematika itu juga suka kimia. Ya, karena dikatakan tidak suka kimia. Nah, ini salah gitu ya. Yang C, sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Nah, ini juga salah. Padahal di sini yang suka fisika itu suka matematika. Ya, kayak gitu. Maka di sini pernyataannya juga salah gitu ya. Yang E, sebagian siswa yang suka fisika ya juga suka kimia dan matematika. Ya, yang suka fisika itu suka kimia. Nah, ini juga ya. Yang fisika itu juga suka matematika gitu. Maka di sini sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Nah, ini baru yang betul gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Caranya begitu ya. Jadi dicek dulu, dibuang jawaban yang pasti salah, dibuang kayak gitu. Oke, lanjut. Yuk. Nomor 9. Nah, ini adalah soal yang sedikit berbeda ini. Teman-teman bisa jawab dulu, bisa di-pause dulu ya. Oke, ini sudah tertulis jawabannya. Kita bahas saja ya. Setiap pembelian 4 celana gratis 1 kaos. Setiap pembelian 12 kaos gratis 1 celana. Yoko membeli 10 celana dan 25 kaos. Oke, ini gimana teman-teman? Caranya gimana? Yang penting caranya ya, bukan ketemu jawabannya ya teman-teman ya. Caranya tahu dulu. Ya, setiap ya. Membeli 4 celana gratis 1 kaos ya. Setiap, berarti ditulis gini. Membeli 4 celana maka gratis 1 kaos gitu ya. Setiap pembelian 12 kaos maka gratis 1 celana gitu ya. Oke, Yoko membeli 10 celana dan 25 kaos. Berarti 10 celana itu berarti gimana? Ya, 10 celana berarti dapat berapa? Ya, 10 celana berarti dapat bonus 2 gitu kan. Ya, jadi 10 itu kan 4 tambah 4 tambah 2 gitu kan. Yang 4 dengan 4 ini tadi kan dibonusin 1 ya. Dibonusin 1 1 kaos gitu kan. Jadi bonusi 1 kaos. Maka kalau beli 10 celana maka akan mendapatkan 10 celana, bonusnya adalah 2 kaos. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau beli 25 kaos ya, 25 kaos itu kan kalau dipecah jadi nih ya, tadi 12 kaos dapat 1 celana kan. Maka ini jadi berapa? 12 kaos ditambah 12 kaos ditambah 1 kaos gitu kan. Totalnya 25 ya. 12 kaos ini bonusnya tadi 1 celana, ini juga 1 celana. Jadi kalau beli 25 kaos akan mendapatkan 25 kaos ditambah dengan 2 celana gitu ya. Nah, maka di sini dijumlahkan aja. Berarti celananya ada 10 tambah 2, 12 celana, dan juga ada kaosnya adalah 25 ditambah 2, 27. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Itu soal-soal tadi yang ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan silogisme 3 premis atau 2 premisnya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa lancar tesnya dan dimudahkan lolos SKB.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Teman-teman silahkan berikan komentar ya di kolom komentar. Request apa lagi teman-teman setelah video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa share, like, dan komen di video ini supaya saya juga lebih bersemangat lagi memberikan pembahasan materi untuk teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.